Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran untuk anak-anak kelas 2. Nah, pada hari ini untuk mata pelajaran agama Katolik, Ibu akan memberikan sedikit materi. Nah, di sini untuk materinya adalah iman adalah anugerah. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang iman adalah anugerah. Nah, di situ iman itu berarti percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah itu misalnya ketika kita mau makan misalnya ya, pasti kita akan membuat tanda salib terlebih dahulu. Nah, tanda salib ini artinya bahwa kita percaya kepada Allah dan kita mengimani Allah. Kenapa kita perlu membuat tanda salib ketika makan? Itu berarti kita percaya bahwa makanan yang akan kita makan itu merupakan pemberian dari Allah yang diberikan dan diusahakan oleh orang tua kita. Dan itu berarti kita percaya kepada Allah dengan membuat tanda salib. Dan ketika sudah selesai, kita juga jangan lupa membuat tanda salib kembali sebagai bentuk syukur karena kita boleh beroleh makanan dan bisa menikmatinya dengan baik. Nah, kemudian anak-anak Ibu, kita juga mengenal Allah melalui Yesus putranya. Jadi, kita bisa mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, itu melalui putranya. Ya, sama seperti kita. Orang yang paling mengenal orang tua kita sendiri itu adalah anaknya. Jadi, begitu juga dengan Yesus. Jadi, Yesus adalah orang yang paling mengenal Allah. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, di bawahnya lagi, pengenalan akan Tuhan dapat kita lakukan melalui kitab suci dan juga melalui sesama. Jadi kalau kita mau semakin mengenal Allah, kita harus rajin-rajin membaca kitab suci atau mendengarkan cerita kitab suci. Dan juga melalui sesama kita, misalnya melalui teman, melalui tetangga kita yang punya iman yang sama, sehingga iman kita semakin berkembang dan kita juga semakin mengenal Allah itu seperti apa. Nah, kemudian anak-anak Ibu, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa iman itu adalah anugerah dari Tuhan atau anugerah dari Allah. Jadi iman itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk dikembangkan. Dikembangkannya bagaimana? Cara mengembangkan iman itu misalnya dengan cara berdoa saat akan melakukan apapun, misalnya berdoa sebelum ke sekolah, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa ketika akan pergi. Dan jangan lupa kembali berdoa ketika sudah melakukan segala sesuatu. Misalnya sesudah bangun tidur, sesudah makan, sesudah bepergian, jangan lupa kembali berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman, ya. Karena iman itu adalah anugerah dari Allah, maka dari itu harus kita jaga. Jangan sampai iman kita semakin berkurang. Nah, di sini Ibu akan membacakan Santo Agustinus ya, kisah tentang Santo Agustinus. Jadi Santo Agustinus ini adalah teladan kita dalam beriman. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kisah tentang Santo Agustinus. Nah, Agustinus itu lahir pada tanggal 13 November tahun 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Ayahnya bernama Patricius, seorang kafir. Ibunya bernama Santa Monica, seorang Kristen yang saleh. Kemudian pada umur 29 tahun, Agustinus dan Alipius sahabatnya pergi ke Italia. Agustinus akhirnya menjadi mahaguru terkenal di Milan.
Namun, hatinya merasa gelisah, semua buku-buku ilmu pengetahuan telah dibacanya. Tapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak menambah pengetahuannya sedikit pun. Kemudian pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Berkat doa-doa ibunya serta ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan, pada tanggal 24 April tahun 387, Agustinus dipermandikan oleh uskup Ambrosius. Ia memutuskan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Pada tahun 388, setelah ibunya wafat, Agustinus tiba ke Bali di Afrika. Ia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikan kepada mereka yang miskin dan papa. Agustinus kemudian mendirikan sebuah komunitas religius. Atas desakan uskup, Valerius dan umat, Agustinus akhirnya bersedia menjadi seorang imam atau pastor. Nah, kemudian 4 tahun kemudian, Agustinus diangkat menjadi uskup di kota Milan. Jadi, ini adalah kisah tentang Santo Agustinus. Bagaimana dia mengalami pergulatan di dalam hidupnya dan akhirnya ia percaya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, adapun sifat-sifat yang harus kita teladani dari Santo Agustinus itu adalah yang pertama, kita harus rajin belajar. Rajin belajar ketika ada tugas dikerjakan, ketika di rumah ada pekerjaan dari orang tua itu juga harus kita kerjakan. Jadi harus rajin-rajin belajar, ya. Harus rajin belajar dari buku-buku yang sudah diberikan. Kemudian mau berbagi, jadi tidak pelit ketika ada makanan yang kita makan, jangan lupa kita menawari kepada teman kita. Jadi tidak boleh pelit, kita harus mudah berbagi kepada sesama kita. Kemudian harus pemberani, tidak boleh takut, ya. Misalnya kalau disuruh bapak ibu gurunya untuk maju ke depan kelas, harus berani dan harus siap. Tidak boleh merasa takut. Karena orang yang pemberani itu adalah orang yang kuat. Nah, kemudian mau bertobat. Jadi ketika kita melakukan misalnya ada kesalahan yang kita buat, misal kita marah dengan orang tua kita berbohong kepada mama atau kepada bapak, kita mau mengakui kesalahan kita dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian harus murah hati ya. Jadi tidak boleh pelit, harus murah hati. Dan yang terakhir harus percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu dengan cara kita selalu mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita, misalnya dengan kita rajin berdoa. Nah, jadi ini sifat-sifat yang bisa anak-anak teladani dari Santo Agustinus. Ibu harap kalian bisa memahami yang Ibu sampaikan ya. Nah, jadi hari ini cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Dan semua materi ini ada di LKS. Silahkan sambil menonton video ini, silahkan dibuka LKS-nya ya. LKS Agama Katolik. Nah, sekarang tugas di rumah. Tugas di rumah yang pertama, kerjakan nanti latihan soal di LKS Agama Katolik halaman 4 sampai dengan halaman 5. Bagian 1 itu ada 5 pilihan ganda. Kemudian bagian kedua di situ ada 5 soal menjodohkan, dan yang terakhir bagian ketiga di situ ada soal isian. Ya, silakan itu nanti dikerjakan di LKS boleh, atau bisa juga dikerjakan di selembar kertas. Kemudian hasilnya itu nanti dikumpulkan dalam bentuk foto dan dikirim ke WA pribadi Ibu ya. Kemudian batas terakhir pengumpulan tugas adalah 2 minggu dari sekarang. Jadi silakan dikerjakan dengan baik
Dan tetap semangat belajarnya walaupun kita belum bisa bertatap muka, tapi bukan berarti kita tidak belajar. Jadi harus selalu semangat ya. Terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.